Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya Cerita Horor Yuk. Oke, aku mau lanjutin cerita horor aku yang sempat tertunda di video sebelumnya. Yang ini, karena durasinya ternyata kepanjangan saat aku menceritakan cerita horor based on my experience. Jadi aku ada 3 cerita horor yang memang aku inget banget. Nah, yang pertama aku udah ceritain di video sebelumnya. Dan sekarang aku mau bawain cerita kedua. Cerita kedua ini terjadi saat aku masih kelas 2 SMA dan aku saat itu ada di semester terakhir. Nah, waktu itu sekolahku sedang mengadakan reuni akbar. Aku yang waktu itu masih menjabat sebagai wakil ketua OSIS, akhirnya diberikan kepercayaan untuk take part memeriahkan acara reuni akbar. Aku diminta untuk bikin tim, memikirkan konsep acara apa atau konsep wahana apa yang mau disajikan di dalam reuni akbar. Saat itu tim yang lain udah mengajukan beberapa konsep amusement. Pertama ada yang ngajuin band, ada yang ngajuin marching band, ada juga yang take part di kegiatan wirausaha jadi jualan-jualan gitu. Ada juga yang ya ada banyak lah intinya. Terus aku dan tim aku berpikir, tim aku itu waktu itu ada sekitar 6 atau 7 orang ya. Tim aku tuh berpikir kita mau bikin apa ya gitu. Akhirnya kita come up with the solution. Bagaimana kalau kita membuat wahana rumah hantu? Karena tidak akan seru rasanya kalau misalkan tidak ada sesuatu yang berbau-bau horor saat kegiatan reuni akbar. Kita diberikan satu ruangan aula gitu, tapi di situ aulanya nggak besar ya, jadi aula kecil. Nah, biasanya aula itu dipakai buat tes pidato kayak gitu. Karena ruangannya memang agak kecil, kita berpikir nih konsep rumah hantu seperti apa sih yang cocok untuk ruangan yang kecil. Untuk memaksimalkan area, akhirnya kita berpikir, oh ruangannya kita mau bikin seperti labirin aja. Nah, labirinnya itu dibuat dari jejeran meja-meja yang nanti kita pinjam tuh dari meja kelas kayak gitu. Jadi kita bikin melingkar. Udah itu nanti ada yang ngarah ke jalan buntu, ada yang ngarah ke jalan keluar. Ntar si mejanya setelah dilingkarin itu kita tumpukin lagi dengan kursi. Habis kita tumpukin kursi, kita tutuplah dengan kain berwarna hitam supaya kesan dark dan gelapnya itu lebih dapet gitu ya. Karena kan acara rumah hantu itu gak mungkin kita buka malam hari ya. Mungkin malam hari juga reuninya udah tutup. Jadi kita ngadain acara itu tuh dari siang jam 12 sampai jam 5 sore kayak gitu. Acara reuni akbarnya sendiri tuh berjalan sekitar, seingat aku itu 5 hari deh. Jadi seminggu gitu. Nah, di hari H-3 kita udah mulai bagi-bagi tugas. Yang nanti jual tiket siapa, yang ngatur alur itu siapa, dan juga nanti misalkan yang berperan sebagai hantunya siapa. Karena timnya kecil ya kita biasanya gantian. Jadi yang jual tiket ya bisa sampai ke bawah-bawah jual tiket. Yang ngatur alur ya sekalian jaga pintu sambil collect tiketnya. Terus sisanya ya jadi hantunya. Jadi yang jadi hantu 4 orang, 2 orang lainnya tugas gitu. Waktu itu aku dipercayai menjadi Mbak Kunti nih sama satu temanku yang perempuan namanya Hani. 2 lagi Mas Poci gitu. Ini cowok kebetulan ya. Dan itu bebas siapa aja, pokoknya kita tukeran. Saat itu yang jadi cewek itu di tim kita cuma 2 orang. Aku sama si Hani. Sisanya ini cowok nih, berempat. Karena memang kenapa butuh cowok ya, karena membentuk labirinnya aja kan butuh tenaga. Jadi ya butuh mereka kayak gitu. Kalau kita perempuan yang lebih ke konsep acara dan kerjain sesuatu yang gak terlalu berat lah, yang ngangkat-ngangkat gitu. Akhirnya di hari pertama kita mulai jual tiket, mulai ngadain acaranya. Terus terang sih di hari pertama gak gitu banyak peminat ya, karena orang masih
nostalgia dulu, keliling sekolah, terus lihat oh ada wahana ini, wahana ini, wahana ini. Jadi memang wahana rumah hantu nggak terlalu hype di hari pertama. Plus si rumah hantu ini ada di lantai 2 dan posisinya tuh sebelah ruang guru nih si aula yang kita pakai. Jadi nggak terlalu ternotis lah sama orang. Bahkan orang yang jual tiket aja harus ke bawah kayak ke depan pintu masuk buat ngasih tahu kalau di atas itu ada rumah hantu. Nah, pas hari kedua ini nih, baru si rumah hantu itu mulai kenotis sama orang-orang. Sehingga orang-orang mulai beli tiket, mulai ngantri juga gitu loh. Untuk jam buka rumah hantunya itu dari jam 12 sampai jam 3. Habis itu istirahat sekitar setengah jaman. Lanjut lagi jam 4 sampai jam setengah 6 kayak gitu. Untuk stasiun yang berperan sebagai hantu, khusus buat yang berperan sebagai Kunti, itu stasiunnya itu berdiri di atas meja. Kenapa harus berdiri di atas meja? Biar kemanapun orang itu jalan, karena memang kan si labirinnya juga pendek ya sekatnya. Nah kita pengen kemanapun orang itu berusaha cari jalan keluar, si presence hantunya tetap ada. Since yang kerja yang menjadi hantunya juga cuma 4 orang, 2 cewek dan juga 2 cowok kayak gitu. Nah buat yang cowok-cowok nih yang berperan sebagai Poci itu biasanya ngumpet tuh buat ngejump scarein orang-orang yang udah mau ngelewatin mereka kayak gitu. Di hari kedua ini semuanya berjalan dengan lancar, udah mulai orang-orang dapat keseruannya dan mereka udah rekomendasi ke orang-orang lain buat visit rumah hantu di hari ketiga. Nah, di hari ketiga pas orang-orang mulai visit, aku sebenarnya kurang jelas ya. Kenapa orang-orang itu takut banget sama rumah hantu, padahal menurut aku rumah hantu yang kita bangun itu quite lame. Ya low budget banget gitu, tapi mereka tuh bilang serem. Nah, aku tuh biasa gak ngerti seremnya di mana gitu. Memang sih kita ada waktu itu tuh lagi hype-hypenya film Kuntilanak 1 yang pemainnya si Julie Estelle dan lagu Linsing Wengi itu lagi viral banget waktu itu. Sehingga kita selalu mainin lagu itu pas di rumah hantu. Jadi aku pikir mungkin orang-orang perkara nonton film Kuntilanak 1 terus ngedenger lagu Linsing Wengi jadi mereka ke bawah parno yang kita hantu-hantu low budget jadi terlihat menakutkan. Tapi beneran kita tuh low budget banget, kayak baju kita bener-bener baju-baju dress ngatung, dress putih ngatung ya, jadi kaki kita tuh masih kelihatan. Terus wig yang kita pakai waktu itu kan rambut kita nggak panjang-panjang banget ya, rambut aku sama Hani itu temen aku satu lagi yang jadi Kunti, rambut kita itu nggak panjang cuman segini sehingga kita butuh wig. Kalau gak ada wig ya kita pakai rambut kita yang kita kebawahin pun rambut kita tuh cuman segini doang, jadi nggak semenakutkan itu. Anyway, hari ketiga ini menurut aku cukup bangga dengan performance rumah hantu. Selain tiketnya itu kejualnya lumayan banyak ya, jadi cuan. Dan ya itu berarti konsep rumah hantunya meskipun low budget ternyata menakutkan dan bisa diterima oleh masyarakat gitu ya, oleh kakak-kakak alumni dan juga teman-teman yang bersekolah di situ. Akhirnya aku langsung aja jam ke hari keempat. Nah, hari keempat ini yang bertugas tetap ya, karena perempuannya itu cuma 2, aku dan Hani, ya kita nggak bisa gantian sama orang lain. Kita perannya tetap memegang peran menjadi Mbak Kunti. Sedangkan 4 lelaki lainnya itu ya ganti-gantian, ada yang jadi petugas tiket, penjaga pintu, jadi Mas Poci kayak gitu. Akhirnya aku langsung tugas tuh jam 12 itu aku masuk, aku udah ganti baju seadanya, ganti kostum, terus aku naik ke atas meja ya, mencoba mendalami peran lah ya. Aku berdiri aja di situ kan untuk nakut-nakutin orang. Aku juga udah lihat si Hani itu di meja di seberang aku. Jadi ini aku berdiri di sini, si Hani berdirinya di sini nih. Terus selama aku bertugas di hari keempat ini, aku ngeliat kayak ada perbedaan. Perbedaannya sebenarnya bukan karena orang yang udah mulai
histeris gak nyantai ya. Itu pokoknya di dalam itu nggak cewek nggak cowok tuh histerisnya nggak nyantai, yang dimana aku sebagai Kunti yang melihat dari atas meja tuh kayaknya orang kenapa lebay banget gitu. Tapi hal yang menarik perhatian aku sebenarnya bukan itu. Hal yang menarik perhatian aku adalah bajunya si Hani. Bajunya si Hani itu kok bagus gitu. Aku melihat kok bajunya tuh bagus gitu. Terus rambutnya juga dia dapat wig tuh bagus juga gitu. Akhirnya aku pikir wah dia dapat dari mana nih? Aku mau tanya gitu. Terus ada satu hal lagi yang bikin aku pengen berkomentar, yaitu di saat aku sibuk hahihi hahihi, kok si Hani hanya berdiri dengan teguh gitu, tidak ada effort sama sekali untuk wah atau gimana gitu. Tapi ya udahlah, aku juga nggak bisa negur dia karena pengunjung lagi banyak kan. Pada saat istirahat jam 3, lampu kita nyalain kan, kita briefing biasanya nih, yang tugas hari itu tuh kita briefing. Briefing kita tanya, gimana tiket sisa berapa, terus ya kita sambil makan juga di dalam ruangan aula itu yang jadi rumah hantu. Terus aku tanya tuh ke adik kelas aku si Jojo, aku tanya, Jo ngeliat si Hani gak? Oh enggak, saya nggak ngeliat Hani. Oh iya Jo, kalau si Hani sekiranya capek, suruh dia istirahat aja. Cuman gue mau minjem bajunya, kataku kayak gitu. Oh kenapa emang baju kamu Ci? Katanya gitu. Ya aku ngerasa baju aku tuh kurang banget. Apalagi kan kita rumah hantunya udah mulai banyak peminat nih. Masa bajunya nggak menghayati banget gitu. Apalagi aku di sini sebagai ketua dari wahana rumah hantu ini, aku harusnya menunjukkan performa terbaik dong. Jadi kalau misalkan si Hani gak keberatan ya aku mau pinjam bajunya biar dia istirahat dulu nggak apa-apa, atau mau tukeran bajunya ya boleh lah ya tolong gitu. Sebenarnya kan sirik sih aku. Terus si Jojo bilang, oh iya nanti aku tanyain ya Ci, katanya kayak gitu. Terus habis itu aku pikir bosen aku makan di dalam aula. Aku juga kan pengen ya menikmati suasana Runi Akbar. Akhirnya aku pergi keluar tuh, aku pergi ke lapangan basket karena di situ tuh lagi ada jajan-jajanan sama ada band yang lagi perform. Nah, aku makan di situ gitu. Nggak lama ketua OSIS aku datang. Aku samarkan aja namanya Parto. Parto datang ke aku. Bi katanya. Iya, Par, kenapa? Bi, gue mau nanya, lu lagi dapat nggak? Iya, gue memang lagi dapat hari pertama. Oh gitu, mending lu yang istirahat, katanya gitu. Kalau gue yang istirahat kasihan si Hani loh, si Hani nanti kerjanya sendirian. Lagian gue nggak ngerasa kenapa-kenapa kok, bilang kayak gitu. Gak apa-apa, lo mending istirahat aja. Salah, gue tugas aja, si Hani aja yang suruh istirahat. Ya kan dari kemarin tugas gak ada istirahatnya. Gak apa-apa, biarin aja anak-anak. Emang lu kan udah capek juga, lagian lu ketuanya harus banyak istirahat, apalagi lu lagi dapat kayak gitu. So aku bingung, kenapa sih aku dipaksa untuk istirahat di saat rumah hantu ini lagi sukses-suksesnya? Apakah ada mau pergoncangan kekuasaan di dalam rumah hantu ini? Apakah orang-orang mau mencoba mengambil kesuksesan daripada aku? Gitu kan, aku berpikirnya ke situ. Cuman akhirnya si Parto bilang gini, untuk menyurutkan rasa kesuuzonan aku, si Parto bilang, Bi, si Hani itu gak masuk. Yang jadi Kunti itu hari ini sebenarnya cuman lo. Jadi kita tuh sebenarnya nggak tahu Kunti yang lo omongin itu yang mana. Terus akhirnya aku bilang, tapi tadi gue ngobrol kok sama Jojo. Gue bilang, Jo, ngeliat si Hani atau enggak? Terus si Jojo bilang, enggak sih. Dia memang bilang enggak sih. Dia nggak bilang Hani ada di situ sih. Pokoknya si Jojo bilangnya, iya gak lihat Hani. Dia tidak mengkonfirmasi si Hani ada di rumah hantu itu. Dia cuma bilang dia nggak lihat Hani. Dan pas aku bilang pengen tukeran kostum, mungkin di situ dia belum connect kostumnya, mungkin kostum kapan hari gitu, bukan kostum hari itu. Terus akhirnya aku di situ bengong. Akhirnya aku bilang ke si Parto, masa sih Par, kok serial itu ya, kayaknya
orang-orang gitu yang pengunjung juga lihat deh, soalnya pas ngelewatin si Hani itu semuanya pada teriak. Terus ya pokoknya mau istirahat aja dulu ya Bi, kata si Barto kayak gitu. Dan aku pun mengiyakan, aku rasa it will be safe for me to rest that day. Selain aku hari pertama, takutnya memang mungkin lagi harum-harumnya. Dan aku gak mau dengan kehadiran aku ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di wahana yang memang menjadi salah satu tanggung jawab aku. Selama shift 2 itu ya aku di luar mencoba menikmati reuni akbar tanpa aku naik sama sekali ke lantai 2. Terus kucuk, tiba-tiba salah satu adik kelas aku datang. Adik kelas aku tuh namanya Windy. Si Windy tuh datang ke aku gitu. Ci, katanya Cici ngelihat yang asli ya? Oh iya, aku bilang gitu. Tapi aku santai aja gitu. Oh iya, ngelihat sih. Emang kenapa Win? Ci, dia yang berdirinya di meja yang sini bukan sih? Iya Win, kok kamu bisa tahu? Aku barusan pas kalian istirahat mau ambil properti di ruang rumah hantu. Aku buka pintunya dan dia masih berdiri di situ. Terus kan aku bilang, tapi kan itu lampunya nyala semua. Masa sih dia masih berdiri di situ? Iya masih ada, kata si Windy kayak gitu. Terus aku bingung. Memang bisa ya makhluk tersebut datang di saat terang-terangnya. Tapi waktu itu aku nggak merasa ingin lihat gitu karena menurut aku bijaknya aku itu adalah menjauh dulu. Akhirnya ya setelah sekolahnya tutup ya aku pulang dulu. Tapi waktu itu aku masih kayak kok kayak gak make sense ya. Kalau pas gelap masih ya udahlah oke mungkin ada gitu. Tapi pas terang itu menurut aku harusnya nggak ada gitu. Akhirnya datanglah di hari kelima. Nah, di hari kelima aku memutuskan untuk bertugas lagi. Kali ini si Hani memang tugas, jadi memang ada 2. Terus cerita tentang si Kunti asli ini udah mulai menyebar juga. Jadi memang si Hani juga tahu tuh kalau si Kunti itu ada waktu itu kemarin ngegantiin shiftnya dia. Enak ya kamu Hani digantiin. Akhirnya si Hani bilang, ya udah gua stasiunnya nggak akan di tempat itu lagi, tapi gue akan ada di meja lain yang dekat pintu keluar, kata dia gitu. Ya syukur-syukur kalau yang jadi Kunti nanti ada 3 ya, dia bilang gitu, karena biar ada yang bantu. Kita ngomong itu tuh kayak setengah bercanda, tapi kalau misalkan ada yang asli ya mohon jangan ganggu, tapi tolong membantu aja kayak gitu kan. Akhirnya sebelum kita mulai buka rumah hantunya di hari terakhir, kita meeting dulu tuh. Terus salah satu pengurus yang namanya si Edi nih, dia itu adik kelasku, dia itu bilang, kemarin pas aku udah nggak ngurusin rumah hantu lagi, pas aku enjoy the reuni akbar, mereka itu ternyata lagi heboh tanpa melibatkan aku. Jadi mereka ada lapor ke guru aku yang memang ada six sense ya. Ada lapor ke guru aku 1, sama lapor ke guru yang menjadi ketua panitia reuni akbar. Terus si guru aku bilang gini, untuk makhluk tersebut nggak apa-apa diabaikan aja kan, karena makhluknya nggak akan ganggu, kata si guru aku gitu. Terus guru aku yang satu lagi mengaku bahwa dia memang manggil makhluk tersebut untuk memeriahkan acara reuni akbar. Nah aku nggak paham, emang bisa gitu kita ambil karyawan dari alam gaib untuk membantu kita? Terus apakah dia dibayar? Lalu bayarannya nanti berupa apa? Gitu kan aku juga nggak paham. Tapi di hari terakhir itu memang nggak muncul sih si mbak yang aslinya itu. Dan aku juga sendiri curious ya, apakah dia itu memang udah dipulangin atau dia tidak bahagia karena tidak mendapat bayaran gitu. Kurang paham juga ya, tapi di hari terakhir itu memang dia gak muncul dan si rumah hantunya tetap ramai sih seperti biasanya, apalagi udah dikasih
bumbu-bumbu cerita kalau di hari keempat itu ada yang asli ya, makin parno lah, makin tersugesti lah itu orang-orang yang datang. Oke, jadi itu cerita kedua aku udah selesai sampai di situ aja. Buat cerita ketiga, aku kayaknya bakal ceritain di video selanjutnya karena durasi ya, aku gak mau bawa terlalu panjang. Moral of the story adalah jangan eksploitasi karyawan. Mau dia dari alam manapun ya, tolong hargailah mereka. Terus pesan untuk diri aku sendiri adalah kurang-kurangin sirik ya, apalagi dengan makhluk goib. Itu memang setelan baju dia sehari-hari itu kayak gitu. Ya kita kalau low budget ya tolong bermodallah dikit ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua untuk tetap menghargai makhluk manapun dari alam manapun. Sekian cerita dari aku di video ini. Kalau kalian ada cerita horor, kalian boleh kasih tahu aku supaya kita bisa ceritain bareng-bareng. Dan jangan lupa like, subscribe karena aku ini masih baru. Cuman aku thank you banget buat yang udah nonton. Kalian itu benar-benar membuat aku lebih semangat buat bercerita. Thank you guys. See you again. Bye-bye.